Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Risma dengan NIM 2019-11026. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari mikroprosesor. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari mikroprosesor ini, maka kita harus memberikan instruksi kirimkan data 25H yang berada pada ROM, kemudian simpan data tersebut pada RAM di alamat 2500H. Dari gambar ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mikroprosesor harus mengumpulkan instruksi dari alamat dalam ROM dengan meletakkan alamat ke alamat bus. Jadi di sini mikroprosesor akan mengecek instruksi apa saja yang berada pada ROM dengan cara meletakkan alamat ke alamat bus. Kemudian dengan memperhatikan garis yang biru, ketika mikroprosesor mengirimkan alamat ke alamat bus, maka alamat bus akan mengirimkan alamatnya ke ROM, RAM, dan alamat decoder. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah karena semua CS berada pada ROM, RAM, maupun I/O controller dalam keadaan mati. Selanjutnya, perhatikan garis putus-putus pada gambar. Ketika CS dalam keadaan mati atau off dan akan aktif tergantung dari keluaran alamat decoder, dan alamat decoder akan mengirimkan logic baik O maupun I. Logic ini berfungsi untuk memilih chip yang harus diaktifkan. Misalkan, ketika gerbang logika dalam alamat decoder menanggapi masukan dari alamat bus untuk mengaktifkan ROM, maka ROM dan I/O akan mati. ROM, RAM, dan I/O tidak dapat aktif di waktu bersamaan karena akan menyebabkan trouble atau masalah pada alamat bus. Selanjutnya, untuk mengaktifkan ROM, maka dibutuhkan alamat dari alamat bus. Di dalam chip ROM terdapat decoder baris dan kolom yang berfungsi untuk mengaktifkan salah satu lokasi memori dan mencari nomor biner yang disimpan pada lokasi tersebut. Ketika nomor biner ditemukan, nomor biner tersebut akan ditempatkan pada database dengan mengaktifkan buffer. Setelah informasi dibaca, CS akan mematikan chip ROM. Informasi yang ada di database akan dibaca mikroprosesor. Instruksi ini dapat ditafsirkan pergi ke alamat F600H dan baca kembali nomor yang disimpan dalam alamat tersebut. Menanggapi instruksi ini, mikroprosesor akan menempatkan alamat F600H ke alamat bus. Ketika F600H masuk ke alamat decoder, maka alamat decoder ini akan memicu untuk mengirimkan logiknya dan membuat chip ROM aktif kembali. Dan begitu chip ROM aktif kembali, chip ROM akan menerima alamat F600H ke dalam decoder, baris, dan kolom, dan mencari data yang tersimpan dalam F600H tersebut. Dan setelah dicari, ternyata data yang ditemukan pada F600H. Kemudian data 25H dimasukkan kembali ke database, dan data ini akan disebar ke mikroprosesor, RAM, dan I/O controller. Dan mikroprosesor akan menerima data 2500H ke alamat bus, dan alamat decoder akan mengirimkan logic pada CS ROM untuk diaktifkan kembali. Dan ketika CS aktif, logika I akan dikirimkan ke baris R2W logika I. Logika I berarti memerintahkan RAM untuk membaca data pada bus. Data 25 ini sekarang disimpan dengan aman di chip ROM dan akan tetap di sana sampai dengan ada data baru untuk menggeser data 25H tersebut. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang cara kerja dari mikroprosesor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.